Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara para santri dan kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, mari kita kembali mengkaji kitab Tijan Ad-Daruri, dan pembahasan kita merupakan pembahasan yang ke-13 ya. Sifat yang ke-13 yaitu sifat kalam. Kalam itu artinya firman Allah ya. Nanti akan ada perdebatan ya di kalangan para ulama mengenai sifat Allah itu, dan kita akan menyelesaikannya ya. Bagaimana seharusnya kita meyakini. Baik saudara sekalian, saya tidak sendirian ya. Kita mulai dengan sifat kalam yang ada di dalam kitab Tijan Ad-Daruri, dan perlu saya jelaskan, mungkin dari kitab Tijan Ad-Darurinya hanya 5%-an, yang lainnya itu dari Risalah Tauhid Abduh, dari HPT, dari Akidah Islamiyah Said Sabiq, dari akidahnya Bapak Ajengan Khair Effendi, Kifayatul Awam, Johar Tauhid, Usuluddin Al-Bazdawi, Al-Farqu Bainal Firaq Al-Baghdadi, dan beberapa kitab lainnya. Nah, baik, saya tidak sendiri, ada santri yang siap untuk membacakan teksnya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Apa yajibu? Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-kalamu sifat kalam. Al-kalamu sifat kalam. Wahuwa sifatun, kalam itu adalah sifatun sifat, qodimatun yang qodim, qoimatun bidzatihi ta'ala. Qoimatun apa? Yang berada atau yang tegak, fi dzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, laisat biharpin, bukan biharpin berupa huruf, wala sautin, dan bukan pula berupa suara, wadiduha, dan lawan sifat kalam itu adalah al-bukmu ya. Al-bukmu itu artinya bisu ya. Al-bukmu bisu ya. Wahwa al-khorsu ya, yaitu bisu ya. Ingat itu ada hadis ya, saitonun khorsun ya, atau saitonul khorsi ya, artinya setan bisu ya. Mantaroka ya, siapa yang meninggalkan berbicara benar atau kebenaran, bahwa saitonul horsu, maka dia adalah setan yang bisu ya. Ya setan juga ya, tapi bisu, nggak bisa ngomong. Misalnya kalau hak-haknya dilanggar, kalau ada orang yang berbuat jahat dia diam saja, itu adalah setan yang bisu gitu ya. Ya, wad dalilu ala dzalika, dan dalil ala dzalika terhadap sifat
Kalam itu adalah firman Allah, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah memfirmankan kepada Musa firman-Nya, taklima, ya. Nah, itu sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara sekalian, ada 6 yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Pertama, yaitu definisi dan macam-macam sifat kalam. 2, malaikat diberi pengetahuan khusus tentang firman itu atau tentang kalam Allah. Ketiga, Al-Quran adalah kalam Allah. Keempat, Allah tetap berfirman walaupun Al-Quran sudah berakhir. Yang kelima, ta'aluk sifat kalam. Dan yang keenam, dalil untuk menetapkan sifat kalam. Nah, itu yang akan kita kaji, ya. Pertama, definisi. Apa itu sifat kalam? Tadi disebutkan kalam itu adalah sifatun qodimatun, sifat yang kodim. Kodim itu ya adanya sejak sebelum ada segala sesuatu selain Allah gitu. Ya, itu namanya kodim. Adanya sejak zaman azali gitu. Jadi firman Allah itu tidak baru. Firman Allah itu kodim, ya. Kodim, sifatun kodimatun, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Nah, ini kembali sekali lagi berbeda dengan paham Mu'tazilah bahwa sifat itu ya zat Allah itu sendiri, ya. Tidak tersusun Allah itu, kata Mu'tazilah, dari zat dan sifat. Karena kalau ada dua yang kekal itu, maka itu disebut dengan ta'adudul qudama. Ada dua yang kodim. Ya, apa itu? Sifat dan zat Allah. Dan itu adalah syirik. Ini menurut paham Mu'tazilah. Nah, sifatun qodimatun, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi ini pemikiran yang nanti akan kontradiksi. Nah, oleh karena itu ulama salaf, ya, seperti Sayyid Sabiq itu tidak mengkaji apakah sifat itu kodim, apakah Allah berfirman itu merupakan sifat atau merupakan zat. Nah, ini tidak dibahas oleh para ulama salaf gitu. Karena apa? Karena pada zaman Nabi itu tidak ada pembahasan itu. Yang jelas Allah itu berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, lalu firman Allah itu laysat biharfin. Laysat biharfin bukanlah huruf, wala sautin, bukan juga berupa suara. Ya. Nah, kalau itu huruf itu makhluk. Itu dibuat oleh Allah melalui tangan-tangan manusia. Huruf alif, huruf lam, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, o, dal, za, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Huruf-huruf itu makhluk, ya, bukan sifat Tuhan. Dan Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Dan Taurat itu terdiri dari huruf-huruf. Injil, Zabur juga huruf-huruf. Nah, berarti Injil dalam bentuk tulisan itu bukan sifat Allah. Injil Quran dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk suara itu juga bukan firman Allah, bukan kalam Allah. Nah, lalu yang dikatakan kalam Allah itu yang mana? Kalam Allah itu adalah makna yang terkandung di dalam Taurat, di dalam Injil, dalam Zabur, dan di dalam Al-Quran. Itu maknanya.
Nah, Asy'ariyah itu menyebutnya kalam madlul. Ya, kalam madlul itu firman atau kata-kata yang ditunjuki oleh simbol-simbol itu, oleh tanda, yaitu oleh alif-alif, oleh ba, oleh ta, oleh sa gitu. Itu ditunjuki oleh huruf-huruf itu atau suara. Nah, itu namanya kalam madlul. Nah, oleh karena itu firman Allah dalam bentuk Taurat, Zabur, Injil, ya, dan Al-Qur'an itu yang terdiri dari huruf-huruf dan terdiri dari suara, itu namanya kalam dal. Itu tanda gitu ya. Itu bukan firman, ya, bukan sifat Allah, tetapi itu tanda. Nah, yang firman Allah itu yang mananya? Yaitu makna yang terkandung di dalam, ya, di dalam lafaz-lafaz itu, yang terkandung dalam suara itu. Jadi diulangi, sifat Allah itu, sifat kalam itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Ya, sifat yang qadim, yang berada pada zat Allah, ya, yang tidak berupa huruf dan juga tidak berupa suara gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kalam Allah. Nah, lalu lawan, ya, lawan dari sifat Allah atau wadidduhu adalah al-bukmu, fire. Fire itu bahasa Sunda, ya. Bahasa Indonesianya bisu, bukan biksu tapi bisu, tidak berfirman atau tidak berbicara. Ya, itulah definisinya, ya. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang firman ini. Apa tadi diantaranya yang ada di definisi itu? Yang ada di pengertian, tolong. Ya, Asyura ayat 51, bagaimana bunyinya? Wa ma kana libasyarin ayyukallimahullahu ila wahyan aw mi wara'i hijabin. Begitu. Wa ma aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi mayyasha'u innahu aliyun hakim. Ya, tadi belum selesai, ya. Coba diulangi lagi dari awal, kita terjemahkan. Wa ma kana, dan tidaklah libasyarin, bagi seseorang, ayyukallimahullahu, Allah memberi firman kepadanya, ila wahyan, kecuali Allah memberi wahyu, aumi waroi hijabin, atau dari belakang hijab, au yursila rasulan, atau Allah mengutus malaikat, fayuhiya bi'idnihi, maka Allah mewahyukan dengan izinnya, mayasau, apa yang dia kehendaki, innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah aliyun, maha tinggi, hakim, maha bijaksana. Nah, jadi di sini Allah itu memberikan, berfirman itu pertama, ya, Allah berbicara langsung, ya, kepada seorang nabi itu. Berarti Allah berfirman kepadanya. Yang kedua, atau dari belakang hijab, begitu, ya. Au min waroi hijabin, atau Allah mengutus rasul. Jadi ada memberikan wahyu itu dalam bentuk berbicara langsung. Yang kedua dari belakang hijab, atau Allah mengutus seorang rasul. Itu Asyura ayat berapa barusan? 51. Ayat 51, ya. Itu firman Allah yang berkaitan dengan masalah kalam, ayyukallimahullah. Ya, ayat lainnya? Al-Kahfi ayat 109. Bunyi ayatnya bagaimana? Kul, katakan,
laukanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanpada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah oleh Muhammad, seandainya lautan itu digunakan untuk menuliskan kalam Allah atau firman Allah, lanafidal bahru qabla an tanpada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, tentu lautan itu akan kering ya sebelum kalimat Allah itu habis. Allah itu ya berfirman gitu ya. Allah itu berfirman terus. Tapi firman Allah itu ada yang dalam bentuk kitab suci gitu ya, atau juga dalam bentuk-bentuk lainnya. Nah, yang dapat kita baca adalah firman Allah dalam bentuk kitab suci. Tapi bukan rentetan ayatnya, bukan huruf-hurufnya, bukan juga suara yang keluar dari huruf-huruf itu, tetapi firman Allah itu adalah kalam madlul, yaitu makna yang terkandung di dalam kitab suci itu atau di dalam tanda-tanda itu. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang kita membahas yang kedua. Ya, malaikat diberi pengetahuan khusus tentang firman Allah itu. Ya, kita tahu bahwa Nabi menerima wahyu itu melalui malaikat Jibril. Ya, Allah berfirman. Kemudian firman Allah itu diberikan kepada Nabi. Nah, kemudian malaikat itu akan memahami ya apa yang difirmankan oleh Allah. Itu pengetahuan khusus malaikat ya yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kadang kan misalnya Al-Qur'an turun dalam bentuk gemerincing, suara lonceng. Nah, kemudian oleh malaikat itu diterjemahkan, oleh Nabi dihafalkan, atau kemudian dituliskan oleh para sahabat ya. Itulah firman Allah. Nah, malaikat itu memiliki pengetahuan khusus. Firman Allah itu kalau kita ibaratkan itu, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengibaratkannya dengan kalam nafsi. Ya, kalam nafsi. Kalam nafsi itu ada kata-katanya tidak? Ada huruf-hurufnya tidak? Jawabannya tidak. Apakah ada suaranya? Jawabannya tidak. Anda dan saya itu punya mata. Mata saya bisa berkedip-kedip ya. Walaupun Anda tahu bahwa saya itu tidak bisa melihat sekarang ya. Tapi saya bisa memandang Anda walaupun saya tidak kelihatan. Saya bisa mengedipkan. Nah, atas perintah apa itu? Ya, atas perintah jiwa. Jiwa memerintahkan mata untuk berkedip. Kemudian saya punya tangan bergerak ya. Digerak-gerakan itu tidak ada berupa kata-kata. Ya. Perintah itu tidak berupa kata-kata. Tidak ada suara. Coba Anda lihat nih, saya sedang memegang tasbih. Mengenai tasbih nanti akan saya jelaskan ya dalam kesempatan lain. Saya pegang tasbih. Saya putar-putar. Itu terdengar enggak saya perintah tangan saya untuk memutar-mutar ini? Ya, itu tidak ada. Nah, itu ada perkataan saya, tetapi tidak dalam bentuk huruf, tidak dalam bentuk suara. Nah, itu kalam nafsi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak memaksudkan kalam nafsi itu sama dengan firman Allah, tetapi ini sebagai suatu perbandingan lah kira-kira begitu ya. Nah, firman Allah juga tidak bersuara, firman Allah juga tidak berupa kata-kata. Lalu Al-Quran, Taurat, Injil yang berupa huruf-huruf itu bukan firman ya, bukan kalam Allah. Itu namanya kalam dal, tanda dari firman Allah. Firman Allah yang sesungguhnya adalah makna
ya isyarat yang terkandung di dalam lafaz-lafaz itu, bukan lafaz itu sendiri, bukan suara, tetapi makna yang terkandung di dalam suara itu. Misalnya Allah berfirman, Qul law kanal bahru midadali kalimati Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau jina bimithlihi madada. Nah, coba apa? Itu huruf-huruf, itu suara, ya. Tetapi apa yang terkandung di dalamnya itu tidak berupa huruf-huruf, tidak berupa suara. Itulah yang disebut dengan kalam Allah, dan malaikat itu tahu, diberi khusus oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang firman Allah itu. Itu yang kedua, ya. Lalu pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai Al-Qur'an itu kalam Allah, ya. Ada dalilnya? Apa itu? Ar-Rum ayat 25. Ada bunyinya? Ya, bagaimana? Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah antaqumas sama'u, tegaknya as-sama, as-sama itu langit, wal ar dan bumi, bi amrihi dengan perintahnya. Summa idza da'akum dakwatan, kemudian jika Allah menyeru kamu dengan suatu seruan, ya minal ardi id antum tahrujun, lalu kalian itu keluar, ya. Nah, jadi saudara sekalian, tegaknya langit dan bumi itu merupakan amar Allah, perintah Allah. Itu perwujudan dari firman Allah. Jadi Allah berfirman. Tadi kan min amri, coba diulangi lagi ayatnya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, antakumas sama'u, langit itu berdiri, wal ardu dan bumi, bumi dan langit itu berdiri, langit dan bumi berdiri, bi amrihi dengan amar Allah. Ya, seperti saya katakan tadi, ya. Dengan saya muter-muter ini saya perintahkan, ya. Tapi terdengar enggak suaranya saya perintahkan ini? Tidak, gitu. Nah, Allah juga memerintahkan dengan kalamnya itu kepada bumi untuk tegak, gitu. Kalau di dalam ayat lain kan dikatakan bahwa langit dan bumi dicipta dalam 6 hari. Ya, bahannya. Jadi bahan langit dan bahan bumi itu dicipta dalam 6 hari. Dulunya langit dan bumi itu padu, bersatu, ya. Bersatu, ya. Langit dan bumi dulunya bersatu. Awalam yarau ladina kafaru ana samawati wal ardo kanata rotko fapataknahuma. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya langit dan bumi pada mulanya itu padu, fapataknahuma, kemudian kami pecahkan. Itu Big Bang namanya, suara yang besar, ya, dahsyat itu. Apa? Karena pecahnya bumi. Tadinya padu, gitu, ya. Allah menciptakan dalam waktu 6 hari. 6 hari itu satu hari kan kalau ukuran sekarang kita kan cuma 24 jam. Tapi sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, tidak ada yang namanya 24 jam. Ya. Maka dalam ayat ya'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat itu menaik, ya, dalam satu hari, kana miqdaruhu, yang ukuran hari tersebut khamsina alfasana, 50.000 tahun, gitu. Berarti kalau 6 hari 50.000 kali 6, 300 tahun diciptakannya langit dan bumi. Kemudian langit dan bumi itu ditegakkan sekaligus. Ya, dengan apa? Dengan perintah Allah. Perintah itu ya firman Allah itu, begitu, ya. Itu firman, ya, firman Allah atau kalam Allah, ya. Ada lagi ayatnya?
An-Nahl ayat 40, coba diperhatikan An-Nahl ayat 40 bagaimana bunyinya? Innama apa? Innama qauluna lisaiin, sesungguhnya perkataan kami lisaiin terhadap sesuatu, idza aradnahu apabila kami menghendakinya, anaqulalahu kami mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka terjadilah, gitu ya. Nah, ini sangat jelas ya, bahwa kun itu perintah Allah kepada sesuatu, itu berupa firman ya, atau kalam Allah, kun gitu ya, dan seterusnya. Itu yang ke berapa ya? Ketiga ya. Ya, sekarang uraian yang keempat yaitu mengenai Allah tetap berfirman walaupun Al-Qur'an sudah tamat, sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Al-Quran itu kan turun pada masa Nabi. Pertanyaannya, apakah firman Allah itu masih tetap ada? Jawabannya ada ya. Apa ayat, apa dasarnya? Tadi surat Al-Kahfi yang sudah disampaikan tadi ya, yang mengatakan seandainya lautan digunakan untuk pena ya, apa ayatnya tadi? Yang menyatakan laukanal bahru midadali kalimati robi latan lana pidal bahru qoblaan tanpada kalimatu robi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya lautan digunakan untuk menuliskan kalimat Tuhan, ya lautan itu akan habis sebelum firman Allah itu habis itu, walaupun didatangkan lagi seumpama itu, gitu ya, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat berapa tadi? Al-Kahfi 109. Ada ayat lagi? Iya, iya. Jadi firman Allah itu ya tetap ada, gitu. Karena salah satu dari firman Allah itu berupa kitab suci, baik itu Al-Quran, Jabur, Taurat, tetapi bukan, sekali lagi bukan tulisan huruf-huruf atau juga suara yang ada di dalam kitab-kitab itu. Itu hanya kalam dal saja. Ya, yang dimaksud dengan kalam Allah adalah kalam madlul. Kalam madlul itu yang ditunjuki oleh ayat tersebut, begitu ya. Nah, sekarang yang bahasan yang kelima yaitu mengenai apa? Ta'aluk sifat kalam. Ta'aluk itu hubungan sifat kalam dengan apa yang lain. Sifat kalam itu berhubungan dengan segala sesuatu, baik yang wajibul wujud, mustahilul wujud, maupun juga berkaitan dengan yang mungkinul wujud, yang mungkin adanya. Nah, coba Anda lihat sekarang hubungannya seperti apa. Yang pertama adalah ta'aluk suluhi qadim. Ta'aluk suluhi qadim yaitu hubungan sifat kalam itu dengan segala yang ada, segala sesuatu, begitu ya, sebelum segala sesuatu itu ada. Allah itu sudah berpotensi ya untuk berfirman, ya, Allah berfirman. Nah, yang kedua yaitu ta'aluk tanjizi qadim, ya, hubungan sifat kalam itu dengan makhluk atau dengan segala yang ada, yaitu pada saat segala sesuatu itu tertulis di Lauh Mahfud, ya, sebagai pelaksanaannya pada zaman azali. Allah itu sudah berfirman, ya, sudah berfirman pada zaman azali, tapi tidak dalam bentuk perintah, ya, itu firmannya. Nah, kemudian yang ketiga ta'aluk tanjiji hadis, yaitu
pelaksanaan firman Allah berupa amar ya untuk mewujudkan atau terlaksananya sesuatu. Misalnya Allah perintahkan kepada langit dan bumi untuk tegak ya. Itu Allah tinggal katakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Allah menghidupkan Nabi Adam alaihissalam tadinya dalam bentuk sol-sol ya. Adam itu diciptakan dalam bentuk sol-sol. Sol-sol itu tanah, tapi tanah yang sudah dibentuk begitu, ada telinganya, ada hidungnya, ada mata, ada mulut, tapi belum ada ruh. Kemudian Allah perintahkan ruh untuk berada pada jasad Adam, maka Adam bisa bergerak ya, setelah ada ruh bisa berkedip, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa gerak-gerak gitu. Sebelumnya itu tidak ada, tapi atas perintah Allah kemudian Adam itu menjadi hidup ya. Itu namanya ta'aluk tanjizi hadis gitu. Nah, terus Allah itu berfirman, Allah itu terus memberikan perintah-perintah terhadap segala yang ada ini, dan itulah apa yang tadi disebutkan antara lain Allah perintahkan manusia yang ada dalam kubur bangkit ya, bangkit dari alam kubur ya. Itu perintah Allah atau kalam Allah. Dan saudara sekalian, kajian yang terakhir yaitu mengenai dalil mengenai sifat kalam. Nah, di kalangan para ulama mutakallimin itu berbeda-beda paham mengenai apakah firman Allah atau kalam itu merupakan sifat atau perbuatan Allah, al-khalqu atau sifat begitu ya. Nah, kalangan Mu'tazilah mengatakan bahwa kalam Allah itu berupa perbuatan Allah gitu, itu makhluk katanya. Nah, itu misalnya Al-Quran itu makhluk, Taurat itu makhluk, Jabur itu makhluk, Injil itu makhluk. Ya, apa yang menjadi dasar dari Mu'tazilah ya mengatakan bahwa itu makhluk? Coba ya, tolong, ini dalil yang mereka gunakan. Ya, surat Hud ayat 1 ini yang digunakan oleh Mu'tazilah. Bagaimana bunyinya? Alif lam ro. Kitabun uhkimat min ladun. Sebentar. Alif lam ro. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat mil ladun hakimin khabir, yaitu surat Hud ayat 1. Alif lam ro. Kitabun ini adalah kitab. Uhkimat ayatuhu yang ditetapkan ayat-ayatnya. Kemudian dirinci ya ayat-ayatnya itu. Itu datang miladun alimin hakim, yang datang dari Allah yang Maha Hakim, yang Maha Khabir. Nah, oleh karena itu kata Mu'tazilah, kalau kitab itu ayatnya itu tersusun, berarti ada yang awal, ada yang akhir. Ada berupa huruf-huruf, ada rincian gitu. Nah, kalau begitu maka kitab itu makhluk gitu. Itu kata Mu'tazilah. Tapi kemudian dijawab oleh kaum Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang kitab dalam bentuk huruf-huruf dan dalam bentuk suara itu merupakan makhluk ya. Itu bukan kalam Allah. Itu namanya kalam dal ya. Itu berupa tanda atau berupa simbol. Paham ulama-ulama lain seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Bukhara dan Maturidiyah Samarkand itu sama ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang ada dalam Taurat yang berupa huruf-huruf dan berupa suara itu makhluk, itu kalam dal. Yang firman Allahnya itu adalah kalam madlul atau makna yang terkandung di dalam
kata-kata itu, dalam huruf-huruf itu. Jadi bukan hurufnya itu sendiri. Ya, sudah jelas itu ada beberapa ayat yang dapat kita gunakan, ya digunakan. Antara lain adalah ayat yang mengatakan ala lahul hukmu wal amru. Ketahui bahwa Allah itu memiliki al-khalq, makhluk, wal amru dan amr. Amr itu perintah, yaitu kalam. Ya, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dalilnya dari yang digunakan oleh Asy'ari? Ar-Rum ayat berapa? Ayat 25 yang bunyinya bagaimana tadi? Ya. Wa min ayatihi antaqumas sama'u wal ardu bi amrihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah berdirinya langit dan bumi bi amrihi, dengan perintahnya. Berarti amr itu ta'aluk tanjizi hadis, ya. Perintah Allah supaya langit itu tegak dan bumi itu tegak. Coba bumi melayang-layang begini, atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Antakuma sama wal arbi bi amrihi. Begitu. Itu surat Ar-Rum ayat 25. Ada lagi ayat lain? An-Nisa ayat 164. Coba bunyinya bagaimana? Apa? Wa rasulan wa qasasnahum qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naksushum alaika wa kallamallahu Musa taklima. Nah itu ujungnya, ya. Jadi ada rasul-rasul yang kami kisahkan dalam Al-Quran. Ada berapa? Itu ada 25. Dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan. Itu kurang lebih ada 300 nabi dan rasul lebih, atau ribuan bahkan, ya, nabi dan rasul, karena setiap kawasan itu ada nabinya sendiri-sendiri. Ada yang sejaman dan ada yang tidak sejaman. Yang sejaman misalnya antara Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan Nabi Syuaib, antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut. Nah itu sejaman gitu, ya. Dengan Nabi Ismail juga gitu. Ada yang sejaman. Banyak itu. Yang dikisahkan cuman 25 saja. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah memfirmankan kepada Nabi Musa firman-Nya. Nah, itu kan tadi ada yang langsung Allah berfirman, ada juga yang min waroi hijabin, dari belakang hijab, ya. Itu surat apa barusan? An-Nisa ayat 164, ya. Saudara sekalian, saya kira cukup penjelasan saya mengenai kalam atau firman Allah. Ya, mudah-mudahan Anda dan kita semua terus menemukan firman-firman Allah dalam yang sudah berwujud, ya, dalam bentuk kitab-kitab, dalam bentuk petunjuk-petunjuk, dalam bentuk ilmu dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.